Mas Jafar, hari ini kan lagi rame nih terkait perbincangan persoalan tanah. Bagaimana sih sebenarnya alur atau proses jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan koridor-koridor hukum? Baik, memang banyak sekali persoalan tanah ini kan menjadi atensi ya. Apalagi juga sekarang polisian, aparat keamanan juga membentuk tim untuk memberantas mafia tanah. Dengan banyak sekali warga masyarakat kita di desa khususnya, bahkan juga mungkin juga di perkotaan yang tidak tahu persoalan tanah, akhirnya kemudian menjadi korban penipuan. Nah, tentu yang harus diperhatikan sebelum kita membeli tanah itu pertama adalah soal legalitas surat-surat tanahnya. Nah, di dalam soal legalitas atau yuridis soal ini surat-surat tanah itu ada namanya petok, kan? Atau petok ini sama juga surat tanah yang diakui, tapi ini tanah belum terdaftar melalui negara, tapi tetap diakui sebagai tanah negara. Kemudian ada tanah yang sebenarnya sudah terdaftar di yang diinginkan oleh yang diterbitkan oleh negara, dalam hal ini Badan Kehutanan Nasional, intinya adalah sertifikat. Itu yang pertama yang harus kita membeli. Baik, untuk kira-kira nih, kan kebanyakan masyarakat itu tidak tahu alur proses bagaimana sih untuk menjual tanah. Tiba-tiba kebanyakan lah masyarakat tuh banyak tertipu dengan mafia-mafia tanah di situ. Menurut Mas Jafar sendiri, kira-kira itu hal apa yang sering dilakukan atau yang tidak terfikirkan oleh masyarakat awam yang tidak tahu hukum dengan persoalan jual beli tanah ini? Yang maksudnya itu, kenapa sih kok mudah tertipu oleh masyarakat yang tidak tahu hukum itu? Artinya itu hal apa yang bikin mereka itu tidak berpikir ke sana? Ya, kadang ada dengan bujuk rayu ya. Nah, ujungnya ya penipuan. Itu modusnya berbagai macam, modus penipuan untuk orang mau membeli tanah. Biasanya hanya dijual murah, gitu ya. Tanah 1 meter sekian murah. Kemudian atau cicilan, bisa beli dengan cara mudah, dicicil. Nah, tapi masyarakat tahunya kadang melihatnya hanya soal murahnya saja, gitu kan. Tidak dilihat soal legalitas tanah. Jadi maka penting, ya itu harus dilihat dulu. Nah, bagaimana cara mendeteksi surat tanah itu benar, sah atau tidak? Nah, itu ya pertama, kalau itu memang petok, misalkan petok D begitu, nah harus benar bahwa petok D itu adalah orang yang punya. Nah, dicek lagi ke desa apa benar tanah itu miliknya si A misalkan. Nah, biasanya petok ini kan tanahnya sudah lama, misalkan jatuh waris ke anak dan sebagainya. Pastikan lagi apakah itu betul-betul ada. Baik, ini kan persoalan jual beli tanah ya Mas. Boleh nggak kalau seandainya katakanlah saya nih punya tanah, terus saya minta sepupu saya, keponakan saya, atau orang kepercayaan saya untuk menjualkan, kira-kira itu boleh nggak secara hukum? Ya bolehnya sih boleh, dengan memberikan surat kuasa ya, kuasa untuk menjualkan. Nah, cuma alangkah baiknya berikan kuasa itu juga dicatatkan di notaris, kuasa untuk dijual. Nah, banyak problem
kuasa tidak dicatatkan di notaris, tapi kemudian ada orang yang sudah membeli, ternyata kuasanya itu palsu atau tidak benar, sehingga orang yang memiliki yang atas nama dalam sertifikat atau surat tanah itu menggugat persoalan terkait dengan suatu ini menjadi persoalan. Nah, yang terakhir ini Mas, kira-kira langkah yang paling aman bagi masyarakat yang tidak tahu hukum ini untuk menjual tanah dengan secara aman dan tidak ada persoalan itu harus bagaimana Mas? Bagi masyarakat yang tidak tahu hukum dan tidak tahu mekanisme yang sesungguhnya, yang paling aman itu untuk menjual tanahnya itu harus bagaimana? Yang pertama, ketika mau beli tanah, cek dulu lokasi tanahnya ada di mana, benar nggak informasi yang diberikan. Tapi sebelum ngecek tanahnya, lihat surat-suratnya, legalitas tanahnya bagaimana. Kemudian kalau di situ tertera luasnya sekian misalkan, dia bilang perlu diukur luasnya sekian. Kalau misalkan sebagian dari sekian, yang penting tanahnya jelas ada, surat-suratnya ada. Kalau misalkan itu petok, nah itu dicek lagi ke desa. Kalau suratnya SHM, dicek lagi ke BPN kabupaten kota di mana lokasi objek tanah itu berada. Nah itu insya Allah kalau sudah semua dicek, lokasi dicek, surat-surat dicek, kemudian harga cocok dan sebagainya, kemudian legalitasnya dibuat di catatan BPAT, catat buat insya Allah itu. Baik, terima kasih Mas Jafar atas ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Semoga masyarakat yang tidak tahu persoalan hukum dengan adanya diskusi pada malam hari ini bisa mengerti lah terkait persoalan hukum, khususnya terkait jual beli tanah. Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Jafar.